Anak muda kita libatkan, Mbak, ya, untuk dalam workshop itu, Mbak, karena biar mereka diberi pemahaman karena estafet kepemimpinan dan juga warga sekitar nanti ke depan kan mereka yang akan jadi tokohkan, ya kan. Kalau mereka tidak mau tahu, mereka apatis dan mereka cuek, ya nanti mereka bingung bagaimana cara mengelola sampah yang baik, ya kan, pengelolaan sampahnya seperti apa, ya kan. Orang anak-anak muda ini kan mikir lagi, Mbak, bikin ide baru lagi. Bikin tas ini sudah biasa, bikin pakaian cenderamata, souvenir udah biasa. Akhirnya kan dia mikir, otaknya terus mikir, apa ini kan sampah-sampah ini tertata dan terkelola dengan baik, ya kan. Kita tidak ingin sampah ini menjadi terbengkalai sehingga kita nggak mau citra Jawa Timur jadinya jelek gitu loh, Pak. Jawa Timur sampah terbanyak, sampah yang tidak teratasi, yang kan tidak menginginkan seperti itu kan. Balik lagi di podcast Kios Koran. Kali ini lagi-lagi kita kedatangan anggota DPRD Jawa Timur termuda, masih usia 22 tahun, belum punya pacar, guys. Ketemu lagi sama Mas Bima Rafsanjani Rafid dari Gerindra Komisi D DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, Mbak. Salaman sih, jangan salah paham ya. Yeah. Ini keren loh. Kemarin pakai baju putih, topinya putih. Sekarang bajunya hitam, topinya hitam. Saya suka mix and match. Oh iya, keren. Topinya ada lagi warna selain putih hitam? Ya banyak, Mbak. Oh banyak, boleh lah minta satu yang warna pink. boleh nanti. Oke, Mas, gimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, atau banyak pekerjaan? Alhamdulillah sehat, tapi kita banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang harus cepat diselesaikan sih, Mbak. Harus cepat diselesaikan. Pusing nggak sih, Mas, jadi anggota dewan itu? Itu resiko pekerjaan pastinya, Mbak, ya. Pusing ya pasti ya. Semua pekerjaan tuh pasti tidak ada yang tidak melelahkan, pasti melelahkan kok. Tapi kalau sesuai passion kan kerjanya kayak hobi nggak sih? Iya, kalau sesuai passion pasti dia kerja itu akan bahagia. Jadi kalau kata guru saya itu, kalau kerja sesuai dengan passion, every day is holiday. Weh, mantap, bener banget. Berarti Mas Bima ini kerjanya kayak ini ya, kayak liburan ya? Ya, hampir setengah liburan, setengahnya tidak. Setengah-setengah, 50-50. Iya, 50-50 kita. Oke, Mas Bima, Komisi D DPRD Jawa Timur yang biasa dirapatkan itu terkait pembangunan. Benar, kita Mbak. dari kemarin ngomongin jalanan rusak, infrastruktur, smart city, terus apa lagi ya kemarin ya? Jalan rusak sudah, Transjatim, Mbak. Oh iya, Transjatim tentang transportasi publik yang cerdas, ya kan. Terus ini ada lagi kan, Mas, ya, terkait lingkungan hidup. Berarti itu ranahnya ke Dinas Lingkungan Hidup. Dia Dinas Lingkungan Hidup terkait sampah menyampah, tapi bukan sampah masyarakat. Ya, jangan sampah masyarakat. Jangan, bahaya itu. Iya. Oke, Mas. Ini kan Mbak. karena di Jawa Timur sendiri ini kalau Rara sempat baca ya. Jumlah sampah harian itu mencapai 12.314 ton, dan dari angka tersebut itu sekitar 57 sampai 7%-nya itu masih banyak yang dikelola itu dengan tidak baik atau tidak terintegrasi dengan baik gitu, Mas. Nah, ini kita akan membahas soal sampah yang ada di wilayah Jawa Timur. Kenapa sih, Mas, pengolahan sampah di Jawa Timur itu harus terintegrasi dan nggak cuman diangkut atau dibuang aja? Ya, memang pengolahan sampah yang ada di Jawa Timur ini menurut saya memang harus terintegrasi ya. Dikarenakan kalau cuma angkut buang doang, kita cuma mindahin masalah saja, Mbak. Ya kan? Bukan nyelesain. Tapi sebenarnya sudah sangat baik kita memindahkan sampah mungkin ke tempat TPA. Tetapi kan ada cara yang lebih bijak lagi, cara yang lebih bijaksana lagi. Ya banyak mungkin dalam pengelolaan sampah menjadi barang yang menguntungkan, membuat perekonomian menguntungkan dalam segi perekonomian, dan juga kita bisa membuat salah satu contohnya lagi kan bisa buat kompos, ya kan? Iya, betul banget. Kompos, terus juga bisa
dibuat cenderamata. Cenderamata, contohnya cenderamata. Contohnya ya Mbak ya, saya pernah lihat itu yang paling sering sih ya, tas. Tas juga ada beberapa, saya lihat juga baju. Terus juga dia ada itu bisa dibuatkan pakaian-pakaian yang tadi itu kan. Koran-koran ini berarti ya Mas ya, bisa dipakai kreativitas. Iya, bisa sebenarnya untuk dibikin kreativitas, mungkin dibuat seperti karya-karya yang menurut anak-anak muda sebenarnya bisa sih. Harus bisa dong, karena anak muda itu harus kreatif, ya kan? Karena mereka inovasinya pasti lebih cerdas dibanding senior-senior. Ya. Ojo sampai ya kita mau koran ini, mari ngono korannya dibuat. Ya, kan mending didaur ulang. Mending daur ulang, dibuatkan yang lebih menguntungkan, dapat rupiah, dapat duit ya kan? Lumayan pemasukan nambah ya kan? Bisa membuka lapangan pekerjaan baru juga nanti, misal teman-teman buat bisnis dari pengelolaan sampah ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya kan, artinya bisa bantu orang lain. Iya. Terus juga pengelolaan sampah ini harus terintegrasi, itu mulai dari pemilihan dari sumbernya Mbak. Pemilihan dari sumbernya, contohnya daur ulang, terus juga pengolahan sampai residu akhir. Nah ini harus Mbak ya kan, jangan sampai didiamkan saja, balik lagi ya kan, harus ada pengolahan itu biar maksudnya mana yang bisa dipakai lagi ya bisa dipakai Mbak. Karena kan sampah ini kadang-kadang ada yang mengurainya sampai ratusan tahun itu, saya dengar itu, apalagi plastik ya. Saking susahnya untuk diurai itu ya. Apalagi kalau dibakar menjadi polusi. Iya betul juga ya. Bakar jadi polusi, terus juga jadi sampah ini bisa berubah menjadi sumber daya, bukan sekedar beban saja. Ya karena apalagi tadi kalau kita baca angka yang tadi sampah di Jawa Timur tuh sepertinya beban itu banget. Harian loh ya. Satu hari aja 14.000. Kan banyak banget ya Mas ya. Ya kalau ditumpukin selama setahun bisa jadi gunung tuh Pak. Iya. Jadi bukit lah ya minimal. Ya kurang lebih itu. Artinya masyarakat khususnya itu bisa melihat ini suatu peluang strategi bisnis juga sebenarnya sih itu Mbak. Nah Mas Bima, kalau misalnya pengolahan sampah ini dilakukan secara tidak benar, apa yang akan terjadi? Kalau pengolahannya tidak benar, yang pasti ya ini akan menjadi permasalahan sosial Mbak. Ya kan? Contohnya ya kan kita bisa lihat kalau pengolahan tidak benar, nanti misal masyarakat aja ada yang buang sampahnya di sembarangan. Terus akhirnya banjir. Itu kan menambah masalah ya kan. Bukan mengatasi tapi nambah masalah tuh Mbak. Benar-benar, karena kan apalagi kita kalau tinggalnya di kampung-kampung gitu kan biasanya banyak ibu-ibu, anak-anak kecil-kecil itu habis jajan bener Mbak, sembarangan. Bener sekali tuh. Ntar selokannya banjir, yang disalahin Mas Bima gitu kan. Dikiranya kita membangun drainasenya nggak benar ya kan, kok airnya kok tidak mengalir, padahal yang buang sampah masyarakatnya sendiri yang tidak disiplin. Terus ini Mas, kan pasti masyarakat itu kan banyak banget yang mikir, sampah ini kan kerjaannya tukang angkut. Nah, ini gimana caranya supaya masyarakat ini mindsetnya bisa dirubah? Gimana kerjanya DPRD? Kita itu mindset itu harus dirubah Mbak ya. Mindset itu diubah lewat edukasi dan regulasi sih Mbak. Satu itu, di DPRD juga di sini mendorong lewat perda Mbak. Lewat perda mewajibkan pemilihan sampah hingga sampai ke titik rumah tangga Pak. Ya kan? Rumah tangga juga berarti harus itu ya kan, karena kan sampah rumah tangga ini yang paling banyak sebenarnya Mbak, selain sampah yang lainnya ya. Maksudnya sampah suami istri atau gimana nih? Ya sampah hasil rumah tangga ini kan maksudnya kan biasanya kan tiap hari kan mungkin habis masak ya kan. Terus juga mungkin bekas-bekas skincare istrinya, kan ada yang tahu. Itu baiknya dipilah atau dijadikan satu sih Mas? Misalnya kan dipilah. Harus dipilah ya kayak karena gitu ada namanya reduce, reuse, sama recycle. Itu kan ada itu namanya itu. Nah, itu kan di masyarakat kan masih banyak yang belum bisa menggunakan sistem itu kan, biasanya dicampur jadi satu, yang botol-botolan dicampur sama plastik, sama bumbu-bumbuan. Benar, kita harus bisa memilah mana sampah yang kayak limbah yang berbahaya ya kan. Itu kan limbah yang berbahaya itu kan sampah yang tidak bisa diolah lagi Mbak. Oh berarti sampah yang berbahaya itu yang tidak bisa diolah lagi. Contohnya apa itu contohnya Mas? Kan sampah limbah dari rumah sakit. Ya kan kayak jarum dan sebagainya itu kan jangan ini lagi. Terus ada sampah organik, kayak organik ini kan bisa daun-daunan, terus sisa makanan ya kan. Bisa jadi
pupuk ya Mas? Bisa itu jadi ya? kompos pupuk tadi. Terus juga ada sampah itu sampah yang bisa didaur ulang. Didaur ulang. Contohnya Contoh, plastik. plastik. Kalau kayak gini bisa? Bisa didaur ulang ini Bisa plastik. didaur Karena ulang. kalau misalkan nggak didaur ulang, wah ini Mbak terurannya lah bertahun-tahun, ratusan tahun. Iya ya. Tapi santai aja Mbak, pasti perusahaan-perusahaan yang buat plastik ini tetap dibersihkan kok, maksudnya disterilkan Oke. walaupun dipakai ulang lagi. Oke Mas. Terus untuk langkah konkretnya dari DPRD Jawa Timur sendiri untuk nyambungin nih pengelolaan sampah dari kota sampai ke desa. Kita harus ini sih Mbak, kampanye publik biar semua sadar sih. Urusan sampah ini adalah urusan tanggung jawab bersama. Terus juga kita dorong sinergi dengan lintas kabupaten dan kota. Oke. Itu perlu Mbak, ya kan, biar sampah-sampah ini tertata dan terkelola dengan baik, ya kan. Kita tidak ingin sampah ini menjadi terbengkalai sehingga kita nggak mau citra Jawa Timur jadinya jelek gitu loh Mbak. Jawa Timur sampah terbanyak, sampah yang tidak teratasi, yang kan tidak menginginkan seperti itu kan. Terus juga kita bikin sistem pusat pengelolaan sampah regional. Pusat? Sistem pengelolaan sampah regional. Oke. Itu seperti apa? Ya jadi pusat sampah regional tuh artinya kayak TPA gitu Mbak, tempat pembuangan oke. akhir. Tempat pembuangan akhir. Karena Ya. kan nggak semua kelurahan itu punya ya, Ya. cuma punyanya TPS aja ya Mas. Ya, dibuat TPS juga itu salah satu juga, ya kan. Terus juga kita siapkan anggaran juga untuk pengembangan teknologi dalam pembuangan sampah ini tadi Mbak, ya kan, yang mana yang bisa dipakai bareng-bareng, terus juga mana yang tidak bisa dipakai lagi. Terus kenapa sih Mas masyarakat itu harus peduli sama lingkungan Kenapa harus peduli sama lingkungan? Ya karena atau sama pengelolaan sampahnya? kita ini makhluk sosial Mbak ya. Oh. Kita harus hidup ini, kita bahasanya numpang lah di bumi ini kan ya. Oke, wah keren numpang. Iya numpang. Kita ini umur Benar. kita kan nggak paling berapa sih kalau ikutin agama Islam, Nabi 63 tahun. Selama-lama hidup paling emang bisa lebih dari 150 tahun. Ya sayang lah, generasi penerus bangsa kita ini akan yang kena akibatnya Mbak. Iya benar sih. Ya kan? Kalau bukan kita yang menjaga dari sekarang, anak-anak kita nanti Iya, yang kasihan anak-anak ya. cucu-cucu kita nanti yang akan jadi kasihan Mbak, ya kan? Yang menjadi dampak dari persoalan kita yang hari ini yang belum terselesaikan. Itu sih Mbak. Terus untuk teknologi pengelolaan sampah apa yang realistis dipakai di Jawa Timur sendiri? Kita pakai sistem bank sampah digital ya Mbak ya Pak kayaknya. Bank sampah digital itu Iya. prosesnya seperti apa Mas? Bank sampah digital tuh yang kita pengen ini, contohnya ya, setiap sampah itu dihargai Mbak. Oke, dengan setiap rupiah. benar-benar setiap sampah dihargai. Berarti setiap sampah itu ada harganya. Iya, itu contohnya di luar negeri Mbak ya. Itu setiap sampah tuh dihargai loh Mbak. Berapa itu kalau di luar Di negeri? luar negeri tuh ada yang berapa sen sampai berapa dolar gitu Mbak ya. Jadinya kan orang mau nih. Iya benar. Membuang sampahnya itu kan ke tempat tersebut itu. Saya pernah lihat di TikTok juga itu, dia sampai ngumpulin bertonton itu, bertonton berapa, berkilo-kilo. Untuk ditukarkan Ditukarkan dengan uang. Dengan uang. Itu kan, ini kan bisa menjadi keuntungan juga. Iya. Sebenarnya ini salah satu contoh konkret yang sebenarnya kita harus terapkan juga di Jawa Timur ya kan. Sudah dicontohkan di negara-negara maju. Dan juga kami mulai dari composting dari skala rumah tangga Mbak. Itu tuh perlu sekali kan. Lagi sampah itu mulainya dari rumah tangga pastinya. Dari sekitar dikumpulkan, pastikan se RT naik tingkat RW ke kelurahan. Baru nanti diambil pindahin ke mana itu, ke kecamatan tadi. Itu kan dapat duit ya Mas ya. Terus duitnya dikemanain? Dibagikan ke masyarakatnya itu tadi, atau ditaruh di uang kasnya, atau mungkin larinya kemana, atau di PDW gitu kan? Gimana prosesnya dari bank sampah sendiri? Kalau bank sampah sendiri prosesnya ya baik lagi, itu bisa kita memakai dari, kalau misalkan contoh mau sendiri-sendiri juga bisa Mbak, itu Mbak sebenarnya. Kalau mau sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan lebih baik ya bareng-bareng, nanti hasil dari uangnya bisa mungkin membangun fasilitas pelayanan di daerahnya itu tadi. Oke. Kalau lebih bagus lagi kan. Pemasukan lagi ya, Iya. lagi-lagi. Terus juga kita pengen sampah itu bisa menjadi reuse divide full. Artinya itu bisa menjadi bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif. Iya. Itu sudah ada itu teknologi seperti itu. Oh, sudah ada Iya, di luar teknologi. negeri. Di luar negeri. Kalau di sini? Masih dijalankan, Masih Mbak. dijalankan. Ya, mudah-mudahan terwujud ya, guys. Ya, itu. Jadi kita pengen
buat hal yang seperti itu, Mbak. Oke, ya kalau positif sih kita masyarakat harus mendukung dan pastinya Ya. sampai detik ini kita mengapresiasi ya. Kita ingin juga, Mbak, ya, kapasitas ini kapasitas dalam teknologi ini harus sesuai dengan kemampuan daerah, ya kan? Bukan hanya cuman ikut-ikut tren aja, ya kan? Harus lihat juga kemampuan daerah, Mbak. Kalau ikut-ikutan tren takutnya itu berhenti di tengah jalan. Iya, jadinya cuma FOMO aja. Bener, cuman di awal aja Ya. yang kita semangat. Iya, gitu benar-benar. kan. Lama kelamaan, waduh, males. Iya. Males lagi. Males lagi, Oke, kalau sampah organik nih Mas, bisa jadi pupuk. Apa DPRD ini juga bisa mendorong program ini secara massal? Bisa, Mbak, bisa. Kalau mau mendorong itu secara massal, contohnya kami ini, Mbak, di Provinsi Jawa Timur ini banyak program-program dalam membantu bantuan-bantuan di daerah-daerah kabupaten kota. Contohnya nih, Mbak, kemarin saya habis memberikan workshop, terus juga bantuan fasilitas roda 3 sama bantuan edukasi secara membuat kompos. Oh, berarti Mas Bima ini sendiri yang langsung terjun ke dapilnya ya Mas Dapilnya. ya? Ke Kemarin saya dapil. masih ingat tuh, Desa Rejo Agung. Kapan itu? 2 bulan sampai 3 bulan lalu nggak salah. 2 bulan yang lalu berarti sekitar bulan Juni. Ya, 2 bulan 3 bulan lalu bulan Mei, Juni lah. ya. Ya. Mei, Juni. Berarti itu di mana kalau boleh tahu, di kota mana? Kota Banyuwangi, Desa Rejo Agung. Rojo Agung. Iya, saya sama Pak Kadesnya waktu itu, ya kan. Terus masyarakatnya antusias, memang pengen pengelolaan sampah di desanya itu secara baik karena pengen melihat desanya itu asri, bersih, ya kan. Antusias berarti ya Mas ya. Antusias lah, Mbak. Siapa yang nggak mau melihat desanya bersih, ya kan. Kalau desanya bersih kan nanti kan mau jalan pagi, jalan sehat kan enak menghirup udaranya. Polusinya juga nggak kemana-mana. Iya, kan sampah itu kan bisa menciptakan bau yang tidak enak kan. Bener-bener. Itu yang tidak diinginkan kan. Kalau misalkan kita keluar bau menyengat, ya kan, wah itu kurang sehat, kurang enak dan kurang sehat juga. Mau olahraga pun juga males gitu kan. Gak tahan, saya pun gak tahan kayaknya. Terus anak mudanya gimana Mas? Kalau boleh tahu anak mudanya, apakah ikut mengikuti workshopnya dari Mas Bima sendiri atau cuman orang tuanya aja? Anak muda kita libatkan, Mbak, ya, untuk dalam workshop itu, Mbak, karena biar mereka diberi pemahaman, karena estafet kepemimpinan dan juga warga sekitar nanti ke depan kan mereka yang akan jadi tokohkan, ya kan. Kalau mereka tidak mau tahu, mereka apatis dan mereka cuek, ya nanti mereka bingung bagaimana cara mengelola sampah yang baik, ya kan, pengelolaan sampahnya seperti apa, ya kan. Dan saya pengen anak-anak muda itu mulai dari nol dulu ya, contohnya ya. Contohnya dari nol, kalau ada sampah yang bukan pada tempatnya, dibuanglah pada tempatnya. Jangan dicuekin, jangan dilewatin aja. Dan satu lagi, jangan pernah buang sampah sembarangan. Oke. Nah itu yang paling penting. Sekarang ada tren yang lagi terkenal itu, anak-anak muda. Wah, keren-keren sekali. Dia memberikan edukasi, dia sampai kunjungan luar negeri diundang. Sampai membersihkan got itu loh, Mbak. Terus juga kali-kali, pantai. Namanya Pandawara. Nah, itu keren banget sih, Mas. Tapi itu udah banyak anak-anak muda yang udah mulai mencontohi. Oke. Dan Pandawara itu saya pernah lihat di kontennya itu, mereka tidak masalah kalau kontennya diikuti. Malah dia seneng. Karena anak muda harus aktif dan peduli terhadap lingkungan hidupnya. Karena nggak semua anak muda itu mau diajak seperti itu. Siapa yang mau, Mbak, turun ke kali, ya kan? Saya sendiri juga masih, itu kan ya bau, ya banyak sampah gitu. Belum kan. ketemu belatung, kalau perempuan kan pasti takut itu kan. Tapi gitu. kalau cewek masih belum ada ya? Ada nggak sih? Cewek saya lihat itu di kontennya itu ada sih, Mbak. Oh, udah ada. Ada yang peduli seperti itu, ya kan? Sehingga terapan awalnya itu adalah jangan buang sampah sembarangan dulu, dan kalau ada sampah di luar peduli gitu. Ya kan, dibawa seperti apa kan. Di luar negeri saja, contoh di Singapura, buang sampah sembarangan kena denda itu bisa puluhan bisa jutaan. Makanya kayaknya kita harus kasih sanksi juga sama, tapi kasihan juga kalau sanksi ini. Jangan kasihan dong. Kalau kasihan tambah dienakin nanti sama masyarakat. Benar. Ini kalau ngomongin soal pengelolaan sampah, kira-kira bisa nggak sih pengelolaan sampah ini masuk ke pembelajaran kurikulum? Kira-kira? Baik lagi ya, nanti kita coba saling berkoordinasi dan dikaji dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti baik lagi nih kita koordinasi juga, bukan Dinas Pendidikan Jawa Timur, ke Kementerian Pendidikan. Oke. Ya kan? Tapi menurut saya tapi penting nih, Mbak, biar edukasi ini mengingatkan kepada anak-anak muda bagaimana bahayanya
apabila sampah ini dibiarkan. Tapi sejauh ini Mas Bima tahu nggak sih anak-anak muda zaman now gitu kan, biasanya kan di kampung-kampung itu ada yang namanya kerja bakti. Biasanya kan bapak-bapak yang udah nikah, yang udah punya anak, cucu gitu. Nah biasanya anak-anak Karang Taruna ini kan, ya kita ngomongnya anak muda kan, mereka larinya ke Karang Taruna. Itu biasanya mereka males-malesan, apalagi bangunnya kan giatnya itu kan biasanya pagi-pagi banget, waktunya anak-anak ini lagi libur, lagi males-malesan gitu. Pernah nggak sih nemuin anak-anak muda zaman now itu ikutan kerja bakti? Saya pernah melihat secara langsung ya, khususnya di desa saya pribadi, saya kan desa Watu Kebo. Saya itu kalau misalkan mereka ada giat gotong royong, apalagi tentang sampah, mereka mau sih. Tapi nggak tahu ya itu mau karena saya ngomong, apa karena memang ajakan kan karena? Iya karena ajakan, tapi apa karena inisiatif sendiri ya kan? Tapi saya melihat cara mata memandang waktu saat itu, mereka secara giat, secara senang hati ya kan. Ya tapi setelah itu mereka lapar sih dia ngomong capek. Harus disiapin makanannya juga. Iya disiapin makanan juga, mungkin karena entah ya, mungkin karena ada makanannya waktu itu dia jadi giat ya kan. Terus satu lagi nih Mas, ini kalau ngomongin soal sampah, tadi kan Mas Bima bilang kalau anak muda lagi jalan terus ngeliat sampah itu harus jangan dianggurin lah ibaratnya seperti itu. Nah ini misalnya anak muda ini lagi ngerokok, itu kan biasanya buang putungnya sembarangan. Nah ini gimana solusinya Mas? Ya kendala terbesarnya memang anak muda itu kalau udah ngerokok itu buang sembarangan, mungkin karena saya juga perokok ya. Mohon maaf kadang-kadang juga memang suka buang putungnya sembarangan masih. Ya opor ya masih ada sembarangan. Kadang-kadang lupa. Memang namanya sifat manusiawi ya. Itu perlu ada namanya kedisiplinan sih Mbak. Kedisiplinan tadi yang harus utamain ya. Karena hal yang paling susah di hidup ini itu ada konsisten. Ya kan? Konsisten untuk disiplin terhadap pembuangan sampah itu memang sulit. Saya akui sendiri, saya kadang-kadang agak masih sulit ya kan. Jadi memang kalau masalah putung rokok itu agak sulit ya Mas ya? Ya kadang-kadang gini Mbak, apa namanya memang ngerokok ini gak sadar ya? Gak sadar. Terus apa namanya kalau misalkan bingung membuangnya di mana nih wadahnya, agak jauh kan. Ya itu maksudnya, misal contoh kayak misalkan di kafe nggak disediain putung tempatnya itu asbak. Ya bingung juga kadang di situ. Nggak tahu ya. Itu kan bisa menyebabkan kebakaran kan Mas, kalau misalnya buang putung sembarangan, tiba-tiba ini musim kemarau gitu kan. Kan namanya matahari itu kan pastinya panas, itu bisa nggak sih nyebabin kebakaran? Puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran, bisa. Nah, bisa sekali, sangat potensinya bahaya kan ada. Itu? Bahaya sih memang. Nah, berarti mulai dari sekarang teman-teman jangan kayak gitu. Ya saya juga berarti harus seperti itu juga jangan. Iya bahaya kan. Iya. Nah ini untuk kendala terbesarnya Mas Bima dalam pengolahan sampah di Jawa Timur sekarang apa? Kendala terbesarnya dia tadi balik lagi ya, koordinasi dan kedisiplinan. Oke, disiplin lagi ya, lagi-lagi disiplin. Disiplin, terus juga infrastruktur ada, tapi kalau warga disiplin, warga masih kurang ya, sama aja. Terus warga masih belum disiplin untuk memilah, ya kan, mana yang organik, kering, yang basah, gitu ya. Mana yang organik, mana yang daur ulang, mana sampah limbah yang berbahaya gitu kan. Itu rakyat masih belum disiplin juga di situ. Terus antar daerah ini nggak saling nyambung, masih belum nyambung. Nggak saling nyambung itu seperti apa contohnya Mas? Ya nggak saling nyambung itu maksudnya sulit untuk berkoordinasinya, ya kan. Jadinya kami hasilnya kurang maksimal dalam menangani kasus sampah yang ada di Jawa Timur ini. Itu sih kendala terbesarnya. Apalagi emak-emak itu kan sudah dikasih edukasi, buangnya pakai kantong kresek gitu kan. Kadang kan ada yang langsung membuang ke bak sampahnya itu. Ada baskomnya langsung dibuang biur gitu ya. Nah, kasihan yang ngambil nggak sih kayak gitu? Iya. Karena kan kalau yang ngambil jadinya mungut-mungut lagi gitu kan ya. Tapi kan kalau sampah, kalau di luar negeri itu kan ada plastik yang besar, plastik sampah lah ya. Iya, khusus sampah tuh Mbak. Jadi dirobek pun agak sulit itu. Ya kan. Seharusnya kan bisa beli, mungkin karena mungkin istri kan suka hemat ya kan, dikasih sama suaminya berapa ya kan, daripada saya dibeliin kantong plastik mending buat skincare kan. Berarti ini Mas, ini aduan masyarakat ya saya ya. Berarti DPR besok harus bagi-bagi kantong sampah plastik gratis ke masyarakat supaya masyarakat ini nggak sembarangan gitu loh. Oke, nanti kami akan coba buat ya kan. Tapi janganlah, itu agak gimana ya, masa
plastik aja susah belinya kan, cuman harga berapa kan ya Mas ya? Kan untuk kita bersama kan kalau bisa masyarakat harus Iya sih Mbak. Harus peduli Ya, lah. seharusnya memang ada kepedulian masing-masing. Tapi kan baik lagi masyarakat akan melimpahkannya kalau bisa pemerintah. Nah, ya kan? Karena saya sudah bayar pajak, ya kalau bisa pemerintah yang bantuin semua. Ya mosok sekelas kresek kayak iso tuh kure nemen-nemen. Oke Mas, ada rencana nggak sih bikin insentif untuk warga yang rajin pilah sampah? Ada sih, pengennya kita pakai skema poin sih Mbak. Skema poin? Skema poin dari bank sampah digital itu tadi. Oke. Ya kan nanti dari poin-poin itu bisa mungkin bisa ditukarkan dengan hadiah atau uang Umroh gitu ya? Ya harapannya kalau bisa jangan umroh dulu. Ya umroh. Umroh ya gelem kabeh. Kayaknya langsung tertib semua orang gitu. Tapi sebenarnya menarik sih. Aku juga mau lah Mas kalau Iya. hadiahnya umroh. Mungkin hadiahnya mungkin apa ya kan? Sepeda motor gitu. Ya buat atau di bawahnya lagi. Buat mungkin peralatan rumah tangga ya kan. Iya. Iso tuku dewe aku mah. Terus juga kita bikin mungkin ada atau kasih voucher belanja gitu. Wah, ya. itu ibu-ibu banget Ibu-ibu suka. banget sih voucher belanja. Suka. Terus juga kita kasih potongan retribusi. Wah, kalau masalah potongan diskon-diskonan ini suka juga. Ya. Pokoknya yang menjuru ke ibu rumah tangga lah ya. Iya, jadinya kan kalau ibu rumah sebenarnya untuk mengontrol rumah tangga itu dari ibu rumah tangga. Betul. Ya kan? Karena bapak itu lebih takut. Bapak soalnya kerja Mas, Ya. yang di dalam rumah kan si ibunya ini tadi. Bapak itu lebih takut. Sebenarnya bapak tuh nggak takut sama istrinya itu, tapi istrinya itu lebih menyeramkan. Ya Allah, mak lampir Iya. kok menyeramkan. Intinya ini Mbak, kita bikin memilah sampah itu terasa menguntungkan. Sampah itu bisa menjadi tempat lumbung perekonomian juga. Harus lebih cerdas dan lebih kreatif lagi sih masyarakat itu. Iya, harus sih itu ya. Mungkin lebih sering diadakan edukasi atau sosialisasi terkait sampah itu tadi sih Mas ya. Kalau itu udah jalan ya pasti ya. Itu pasti sih kita jalanin terus Mbak, ya kan. Tapi baik lagi Mbak, kesadaran masing-masing ya. Hidup ini kan manusia yang jalin masing-masing ya. Kadang ada manusia yang ketemunya bebel sekali ya kan, diomongin ya kan. Ya sudah gimana lagi. Kita sulit juga ya kan. Okay. Tapi pemerintah tidak pernah capek sih untuk memberikan edukasi itu. Iya, harus semangat terus ya Mas Iya. Bima ya. Terus gimana nih Mas, DPRD ini mengawasi perusahaan biar nggak buang limbah sembarangan? Karena kan banyak, apalagi di kota-kota besar Iya. gitu kan, banyak limbah yang tercemar kemana-mana, ke sungai dan lain sebagainya. Kita melakukan perketat lewat pengawasan lewat perda Mbak. Peraturan daerah kita buat peraturan daerah bagaimana limbah-limbah ini bisa teratasi dan dikelola dengan baik ya kan. Terus juga kita kasih sanksi setegas-tegasnya. Kalau bisa kita denda kan Mbak. Kemarin Pak Kadis itu sudah menyampaikan, kebetulan Pak Kadis itu kan masih teman dekat saya lah ya. Sudah nyampaikan ini. Sudah ada dendanya berarti? Harapannya kayak gitu. Oh, masih harapan ya Allah. Bukan, enggak, karena ngeri-ngeri juga perusahaan besar ya kan. Iya, benar-benar. Terus biar apa? Meningkatkan PAD kalau ada dendanya itu kan, bener. menguntungkan kan, bisa dibuatkan buat pelayanan publik hasilnya uang itu kan. Oke. Terus juga kita akan mengaudit lingkungan berkala. Tapi kemarin sudah ditindak beberapa, ada perusahaan di Banyuwangi itu ada juga Mbak. Perusahaannya itu masih teman saya sendiri. Terus ya sempat kemarin minta tolong untuk bagaimana ini sanksinya dilepaskan. Terus saya bilang ya ini sudah terjadi dan harus tanggung jawab, gue bilang. Harus mengikuti ininya lah ya, prosedurnya. Iya, prosedurnya. Tidak ada namanya orang dalam. Guys, itu Indonesia, tapi tidak ada di sini ya. Iya. Terus gimana nih Mas Bima ini kan anak muda gitu kan, anak muda Gen Z, terus teman-temannya juga banyak yang milenial, alpha dan lain sebagainya. Gimana caranya Mas Bima ini mengajak anak muda ikut terlibat dalam pengolahan sampah? Libatkan mereka di program kreatif sih Mbak. Itu seperti lomba daur ulang. Wah itu kan nanti dari ide itu kan bisa dibuatkan seperti apa gitu kan nanti. Kalau misalkan di lomba daur ulang, misal ada yang membuat apa ya? Tas, aksesoris. Mungkin yang lebih kreatif lagi, yang cuannya lebih banyak lah intinya. Oke. Iya kan, kalau tas kan udah biasa kan. Tas sudah biasa sih. Kalau dibuat lomba daur ulang kan akhirnya anak-anak muda ini kan mikir lagi Mbak, bikin ide baru lagi. Bikin tas ini sudah biasa, bikin pakaian cenderamata, souvenir udah biasa. Akhirnya kan dia otaknya terus mikir apa ini kan. Nah itu kan jadi tantangan mereka kan. Tapi sejauh ini apakah sudah ada lomba-lomba yang
diadakan, Mas? Sudah ada. Hadiahnya umroh. Umroh terus, pengen umroh kira. Hadiahnya kita pokoknya kita apresiasi secukupnya. Tapi menguntungkan mereka juga. Menguntungkan namanya mereka. Dikenal banyak orang. Terus anak muda kita bikinkan eco fashion juga, itu kemarin ada juga gubernur juga melakukan itu. Oke. Oh, ada juga ya, di wilayah mana itu? Kemarin kalau nggak salah di Surabaya tuh, kalau tidak salah eco fashion itu. Terus juga kompetisi startup pengelolaan sampah. Nah, ini kan kalau startup anak muda kan bukan lagi ini mikirnya kan pasti ayo bikin startup. Nah, kalau bisa anak muda bikin startup tentang pengelolaan sampah ini, kan siapa tahu dari pengelolaan sampah ini kalian bisa jadi miliarder ya kan, mengalahkan Timothy Ronald. Amin. Ya kan? Keren sih. Jadi bisa jadi miliarder ya, kalau bisa jadi 9 naga kan anak muda itu. Bagus kan jadi 9 naga karena menolong lingkungan hidup. Iya kan, menolong bumi kita ini yang sudah ya nggak tahu kan, polusi sudah banyak, sampah banyak. Kalau lebih baik lagi kan. Bener, di laut pun juga kasihan ikan-ikannya makan plastik iya, masih banyak loh itu. Itu saya prihatin tuh. Saya kan suka lihat akun Greenpeace ya kan. Sampah kayak kura-kura itu dia, aduh prihatin lah intinya, Mbak. Nah, ini ngomong-ngomong soal plastik ya, Mas Bima ya. Kalau soal sampah plastik, apa sih strategi paling efektif dari menurut Mas Bima sendiri? Batasi plastik sekali pakai sih. Itu sih. Oke. Batasi contohnya ya, kalau untuk mengurangi plastik ya kita bisa lihat sendiri, minuman ini kan sekarang kalau bisa kita beli yang bisa itu wadahnya itu loh, Mbak. Ada yang besi itu loh. Saya pernah lihat itu. Oh iya. Jadi bawa sendiri kan. Kayak tumbler gitu ya? Ya, tumbler. Terus juga sedotan kan sekarang udah jarang ya, Mas ya ditemuin ya. Di kafe-kafe kan udah nggak pakai sedotan nggak sih? Mereka ngocop ya. Iya kayak gitu. Terus juga kadang-kadang ada yang sedotannya kayak kertas gitu ya modelnya, saya lihat tuh. Iya, sekarang lagi tren kayak gitu. Tapi lebih baik pakai bambu atau besi. Bambu tuh ada juga loh, Mbak. Dulu waktu Covid kan sering ya kita temuin pakai besi. Tapi sekarang Covidnya hilang, balik lagi ke kertas. Konsistennya kurang berarti. Terus dorong kemasan ramah lingkungan. Oke. Contohnya kayak gimana? Ya, dorong kemasan ramah lingkungan ya kan, artinya teman-teman harus memakai yang ramah lingkungan tadi, kayak contohnya ya jarang memakai barang-barang yang plastik. Contohnya kita beli ke Indomaret. Ya kan? Jangan beli plastik lagi udah. Udah kita bawa tas sendiri. Beli makanan ya kan, bawa plastik sendiri, plastik lagi, bawa tas sendiri, goodie bag ya kan. Terus mau beli makan, sudah bawa bekal sendiri. Kan itu kan styrofoam itu kan juga termasuk ini ya? Ya, termasuk ini juga, Mbak. Penyumbang sampah. Berarti kita kalau mau nge-cafe terus mau bungkus ya take away, kita pakai piring kita sendiri atau pakai tempat bekalnya kita sendiri boleh ya? Boleh saja, tapi kadang-kadang anak-anak muda sebetulnya malu ya kan. Malu itu biasanya ibu-ibu sih yang seperti itu. Kalau ibu-ibu nggak masalah. Saya lihat nggak masalah kok. Ada yang dia mesen wadah bekal sendiri. Bawa rantang sendiri, isiin ini ya kan. itu nggak masalah sampai, tapi ya balik lagi kita harus memulai sih, jangan malu sih. Gengsinya diturunin ya, Mas ya. Benar. Terus juga libatkan industri sih, Mbak. Libatkan industri untuk program take back packaging. Artinya kan packaging ini sudah harus dimulai dengan cara membuat tote bag tadi. Terus juga yang benar-benar ramah lingkungan. Kita kasih pemahaman industri yang selalu membuat bahan-bahan plastik ini dikurangi lah. Next, Mas. Apa sih hubungan dari pengelola sampah dengan target lingkungan Jawa Timur di tahun 2030? Sangat nyambung ya, karena target Jatim 2030 itu kita ini menginginkan ekonomi hijau. Ya kan, dan emisi rendah. Ya kan, kenapa bisa emisi rendah ya kan? Kan masih banyak orang yang bakar sampah. Itu biasanya ibu-ibu yang di pedesaan yang dulu-dulu, padahal sudah ada sampah, tapi mereka itu lebih suka membakar sampah loh, Mas. Lebih cepat mengatasi kayak bagi mereka. Iya, tapi kan polusi gitu loh. Ya mereka nggak mikir itu. Mikir dirinya sendiri, yang penting cepet. Yang penting rumah saya bersih ya. Itu serius sih, di kampung saya itu kayak gitu. Udah dikasih tahu padahal. Enak kalau sampahnya masih daun kering. Ini sampahnya kalau sampah plastik itu baunya itu loh.
Itu. Yang paling menyengat itu, sakit mata kadang-kadang. Nah itu, gimana nih solusinya buat masyarakat supaya tidak menjalankan seperti itu lagi? Ya seharusnya ya pemerintah desa setempat sih untuk mengingatkan terus, untuk selalu mengawasi ya kan, mengingatkan, memberi edukasi bagaimana bahayanya terhadap Lingkungan sekitar. lingkungan sekitar, bagaimana terhadap kesehatan. Ya, Karena kan kesehatan itu menghirup benar. apa udara sampah Kotor lah ya. kotor ya. Saya kan ngerokok, tapi kok saya nyium bau bakar sampah tuh gak kuat ya. Emang sih Mas, itu warga-warga yang apa sih namanya bebel ya? Bebel ya nggak? Ya mungkin kurang edukasi sebenarnya sih. Terus juga kita menginginkan pengelolaan sampah yang terintegrasi ya kan, bisa turunkan emisi mentana tadi. Emisi mentana tadi itu ya tadi kayak pembakaran sampah. Terus juga sekaligus menghemat sumber daya alam. Itu yang kita harapkan, Mbak. Di tahun 2030 tadi. Karena kan kita kan ingin menjadi Indonesia yang emas 2045. Bagaimana kita mau menjadi Indonesia emas kalau misalkan masyarakat seperti ini, menjadi Indonesia cemas nanti. Iya benar. Ini jangkanya masih panjang, jadi bisa lah. Masih bisa kok. Dimulai dari hari ini nggak masalah. Jadi jangan bilang kemarin udah kayak gini, udah biarin aja, lanjut aja. Jangan dong. Dimulai dari hari ini bisa kok dilakuin itu. Terus pernah nggak sih DPRD sendiri tuh melakukan kunjungan ke daerah yang sukses kelola sampah, kemudian idenya itu dibawa ke Jawa Timur? Kalau untuk tersendiri Mbak ya, dari DPRD itu hanya baru sekitar lingkungan sekitar saja ya kan. Maksudnya daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Bali itu kan, itu Bali sih yang paling bagus itu, karena kan Bali itu sampahnya banyak sebenarnya. Sampah mereka bisa terintegrasi dengan baik. Terus juga dengan sistemnya juga rapi ya kan. Lalu kita juga adaptasi sih Mbak, sesuai dengan karakter masyarakat Jatim seperti apa. Terus kuncinya bukan cuma teknologi, tetapi budaya dan edukasi tadi. Ya, sama kultur daerahnya ya kan. Kalau budayanya masih sama ya sama aja Mbak. Sama aja. Merubah suatu sistem masyarakat itu memang butuh tantangan. Ya butuh kan? waktu, butuh tantangan, butuh effort waktu juga. Tapi kalau pengen pengelolaan sampah terbaik yang saya pernah tahu itu ada di Jerman kalau nggak salah. Lagi-lagi di luar negeri ya? Iya, Jerman, Jepang sama Singapura. Tapi DPRD belum ada kayaknya ke sana untuk periode sekarang. Soalnya sedang efisiensi kita. Perjalanan dinas yang tidak penting itu dikurangin. Iya sih. Kalau aku lihat di Jepang itu kan benar-benar bersih, bahkan malah justru kayak kursi-kursi itu harus setiap berapa minggu sekali atau apa itu harus dikeluarin gak sih? Kalau nggak salah. Nah itu keren banget sih. Saya pernah itu ke ini Mbak, luar negeri itu ke Spanyol, Madrid sama Paris ya. Itu sampah-sampah di sekitar itu benar-benar kayak saya nggak lihat ya. Terus juga pengelolaan sampahnya itu jelas di sana. Ada tempatnya. Seperti apa? Ada tempat sampah di tiap tempat itu Mbak, setiap pojok-pojok itu selalu ada. Dan gak gampang rusak juga lagi. Terus sampahnya itu bukan yang kayak sampah basah nggak sih Mas? Rata-rata kayak kering-kering gitu nggak sih? Maksudnya bukan yang belenyek-belenyek kayak di Indonesia gitu loh. Masalahnya masyarakatnya ada edukasi Mbak. Jadi bisa mereka tahu mana sampah organik ya, kembali lagi kan, sampah yang bisa didaur ulang sama sampah limbah tadi. Pantes aja kan Indonesia banyak yang kesana untuk mengambil sampah-sampahnya yang itu tadi. Tahu nggak sih masih ada di apa namanya? Ada yang kemarin yang viral itu kan? Iya, mereka ngangkutnya tuh kalau di Indonesia kan ngangkut sampah-sampah yang maksudnya masih ada yang basah-basah. Kalau di sana kan emang bener-bener real yang bisa diangkut, yang bisa dipakai lagi karena gitu loh. Karena memang dipilah Mbak di sana tuh Mbak sampahnya. Kalau Indonesia ini dicampur nasi, campur ini, campur daun ya kan. Nasi bekas lauk ya kan. Ada belitungnya, ada lalatnya. Waduh. Nah, itu orang mau bertukang sampah pun kayak mikir kasihan juga yang milah-milahnya itu. Bener. Makanya kalau bisa ya. Makanya banyak perusahaan akhirnya kan kayak ngambil impor sampah. Sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya kan. Tetapi ini akhirnya kan kalau misalkan teman-teman bisa memilah dengan baik sampah itu bisa jadi menguntungkan. Perusahaan-perusahaan loh banyak yang ngambil sampah daur ulang masih. Coba kalau kualitas sampahnya benar-benar dipilah, itu bisa menjadi hasil perekonomian yang baik. Iya. Misalnya ini dibuang, Mariono
ono bekasnya sego bongko, sego kuning. Iya, ya kan diisi. Ada juga sampai diisi santet mungkin isi di dalamnya. Astagfirullahaladzim, kok bisa itu loh. Masyarakat Indonesia itu ya. Ya banyak biasanya itu dibuang-buang ya kan. Ada yang buntelan apa gitu warna ya. putih itu di kali. Ono fotonya taga iku. Iya. Biasanya ada fotonya Biasanya ya. ada fotonya tuh kalau dibuka itu. Kalau di luar negeri nggak ada kayak gitu. Apa? Lah yo, pelet. Aduh medeni rek. Oke Mas Bima, terakhir ya. Pesan dan harapannya untuk masyarakat Indonesia terkait pengelolaan sampah supaya mereka ini bisa memilah. Oke. Jadi buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah dan sekitarnya, sampah adalah tanggung jawabmu. Dan sampah itu harus kita tanggung jawab dari diri kita sendiri dulu. Kita menginginkan bumi kita ini sehat dan kita menginginkan lingkungan sekitar kita menjadi sejuk, asri, sehingga sampah ini bisa terkelola dengan baik sehingga kita hidup di bumi ini dengan nyaman. Oke. Nyaman dan tanpa polusi. Nah, Polusi lagi menuju Indonesia dengan target lingkungan apa tadi? Yang hijau di tahun 2030. Oke, terima kasih Mas Bima. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa, khususnya di Jawa Timur ya, bisa mengelola sampah dengan baik. Amin. Bisa memilah-milah mana yang kering, basah, yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Harus itu teman-teman dan warga yang ada di Jawa Timur harus bisa ya. Karena apa sih yang nggak bisa di dunia ini? Asik. Cuman kitab suci aja yang bisa dirubah. Iya. Oke, thank you Mas Bima. Sudah mampir ke Kios Koran. Sampai ketemu lagi di Kios Koran episode selanjutnya. Oke, Ditunggu ya Mas ya. oke. Thank you.